Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Suhin di YouTube channel saya, Suhin Channel. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang teman saya. Ya, jadi teman saya ini memang kalau dilihat dari sisi finansial maupun ekonomi, dia sudah mapan, ya boleh dibilang sudah berhasil. Tapi setelah saya ngobrol agak lama dengan dia, nah dia sendiri akhirnya terlontar sebuah pertanyaan kepada saya. Dan pertanyaannya cukup mengagetkan saya, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu apa ya? Pertanyaannya, Suhin, bagaimana sih caranya kita menjadi anak muda yang berbudi bakti? Nah, teman-teman, ketika mendengar pertanyaan ini, jujur sebenarnya saya kaget ya, tapi juga seneng gitu ya. Kenapa? Karena ternyata nggak sedikit dari anak muda yang masih berusaha untuk menjadi seorang manusia yang berbudi luhur ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin berpandangan yang penting saya cari uang yang banyak, yang penting saya jadi orang yang sukses, tapi ternyata masih banyak juga anak muda ya, teman-teman kita sendiri atau mungkin teman-teman semua itu masih mendambakan untuk menjadi seorang manusia yang berbudi luhur ya. Nah disitulah saya sangat gembira sekali. Tapi teman-teman, di satu sisi ketika saya mendapatkan pertanyaan tersebut, saya sendiri bingung gitu ya, bingung bagaimana menjawabnya ya, karena saya sendiri masih menyadari bahwa saya ini masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi seorang manusia yang berbudi luhur. Oleh karena itu, bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan tersebut ya? Namun demikian teman-teman, melalui video saya kali ini ya, saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, berbagi apa yang pernah saya pelajari selama ini mengenai diri kita ya, khususnya anak muda untuk bisa menjadi manusia yang berbudi luhur ya. Bagaimana tuh caranya teman-teman? Nah, teman-teman, untuk menjadi anak muda yang berbudi luhur ya, setidaknya kita harus ingat dan berbakti pada 3 budi ini ya. Budi apa saja itu teman-teman? Nah, budi pertama yang harus kita ingat adalah kita harus berbudi bakti kepada orang tua ataupun orang yang kita anggap sebagai orang tua kita ya teman-teman. Nah kalau ngomong budi orang tua kepada kita itu rasanya udah nggak terhitung lagi ya teman-teman ya. Rasanya tuh gimana gitu kita membalas budi orang tua yang begitu besar kepada kita. Nah, teman-teman, orang tua yang dimaksud di sini tentu baik ayah kita maupun ibu kita ya. Kalau kita ngomong ibu kita adalah orang yang melahirkan kita, ya merawat kita, mendidik kita dan juga mencintai kita selama ini. Begitu juga ayah ya, kalau ngomong ayah, ayah adalah seorang yang mencari nafkah untuk keluarga kita, orang yang melindungi kita, menjaga kita selama ini dan juga menyayangi kita setulus hati beliau ya. Nah, kalau dilihat budi kedua orang tua kita ini rasanya memang kita nggak bisa balas gitu ya teman-teman ya. Rasanya seumur hidup pun kita berbudi bakti terhadap orang tua kita, rasanya tetap belum mampu membalas semua budi baik orang tua kita terhadap kita. Namun demikian teman-teman, apakah langsung kita berpikir kalau gitu saya nggak usah balas budi deh, percuma saya balas pun nggak bisa terbalas? Bukan gitu teman-teman ya. Justru kita harus tetap berbudi bakti kepada orang tua kita. Nah teman-teman, kalau ngomong bagaimana sih caranya berbudi bakti kepada orang tua kita, mungkin teman-teman selama ini juga udah banyak belajar gitu ya. Mesti baik, mesti sopan terhadap orang tua ya. Namun teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan apa yang pernah saya pelajari, bagaimana sih caranya kita sebagai anak muda bisa berbudi bakti kepada orang tua. Nah teman-teman, dari apa yang pernah saya pelajari, ternyata budi bakti kita terhadap orang tua itu ada 3 tingkatan teman-teman ya, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan yang paling bawah adalah berbudi bakti dalam hal materi. Kita memperhatikan kelayakan hidup dari orang tua kita. Ketika orang tua kita ulang tahun, kita kasih kejutan. Mungkin kita sedikit ada rezeki bisa ajak orang tua kita jalan-jalan, bisa ajak orang tua kita makan ya, mungkin beliin sesuatu seperti pakaian dan sebagainya. Nah teman-teman, itu termasuk berbudi bakti terhadap orang tua. Kira-kira ketika orang tua kita berikan hal-hal tersebut, bahagia nggak teman-teman? Bahagia ya. Tetap beliau tuh pasti merasa bahagia. Meskipun kita berpikir
Ya kalau orang udah tua, kalau kita ajak makan pun mungkin makannya udah nggak banyak gitu ya. Kira-kira dia seneng nggak sih diajak makan? Tetep ya, tetep seneng dia teman-teman ya. Tetep orang tua kita tuh merasa bahagia ketika kita memperhatikan beliau. Ya, kenapa? Karena di balik semua usaha kita itu, orang tua tuh sangat merasa bahagia karena merasa diperhatikan oleh kita sebagai anaknya. Kemudian tingkatan yang kedua dari berbudi bakti kepada orang tua adalah menuruti nasihat orang tua. Nah, teman-teman, budi bakti ini tingkatannya lebih tinggi lagi daripada budi bakti kita yang pertama tadi yang menyangkut mengenai materi. Ya, teman-teman, ketika orang tua kita memberi nasihat, sebenarnya nasihat tersebut pasti nasihat yang terbaik untuk hidup kita. Cuma sayangnya selama ini ketika kita diberikan nasihat oleh orang tua kita tuh sering pakai pikiran kita sendiri. Sehingga ketika diberikan nasihat, kita tuh lebih sering membantah, ya, berdebat atau bahkan berantem dengan orang tua kita. Ya, atau bahkan yang lebih parah lagi kita berani membentak orang tua kita. Nah, teman-teman, kira-kira ketika kita berantem, membantah, berdebat dengan orang tua kita tuh sedih nggak? Pasti sedih, teman-teman. Ya, boro-boro kita menjadi anak yang berbudi bakti. Kalau dengan cara seperti itu, kita jauh sekali dari kata berbudi bakti. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut ya, teman-teman, nasihat apa yang diberikan orang tua kita kepada kita, itu pastilah nasihat yang membuat kita merasakan kebahagiaan nantinya. Ya, kan nggak mungkin orang tua kita tuh ingin menjerumuskan kita melalui nasihat-nasihatnya. Ya, pasti nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita itu intinya ingin membuat kita tuh bahagia. Nah, cuma kadang-kadang kita inilah yang merasa lebih pinter ya, karena kita merasa generasi milenial, ngerti teknologi tinggi dan sebagainya, sehingga ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita memandangnya sebelah mata. Sehingga nggak jarang kita tuh nggak mau menuruti nasihat orang tua. Padahal ketika orang tua memberikan nasihat itu berdasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh beliau. Dan atas pengalaman tersebut pasti orang tua ingin yang terbaik untuk diri kita. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tingkatan tertinggi atau tingkatan terakhir ketika kita ingin berbudi bakti terhadap orang tua kita adalah kalau kita mau taat beribadah. Ya. Nah, teman-teman, orang tua kita kan nggak selamanya bisa menemani kita dalam kehidupan ini, ya. Itulah yang mungkin membuat orang tua kita itu khawatir atau was-was ketika nanti dia sudah tidak ada. Ya, beliau pasti berpikir nanti anak-anak saya itu gimana ya menjalankan hidupnya, apakah bisa menjalankan dengan baik, karena saya udah nggak ada gitu ya. Nah, itulah kenapa orang tua kita menginginkan kita menjadi seorang anak muda yang taat beribadah. Karena dengan kita taat beribadah, kekhawatiran orang tua kita selama ini pasti akan sirna. Ya, mereka pasti nggak akan khawatir lagi ketika mereka sudah tiada. Kenapa? Karena ketika mereka sudah tiada, mereka pasti yakin kita sebagai anaknya bisa menjalankan hidup dengan baik karena kita berpegangan pada nilai-nilai agama yang selama ini kita anut. Nah, di lain pihak, teman-teman, kalau kita selama ini taat beribadah dan menjalankan nilai-nilai agama yang kita anut, ketika orang tua kita sudah tiada pun kita masih bisa membalas budi terhadap orang tua kita ya, dengan cara mendoakan beliau agar beliau mendapatkan kondisi yang terbaik saat itu. Nah, inilah teman-teman mengapa ketika kita bisa taat beribadah, inilah budi bakti kita yang paling tinggi terhadap orang tua kita. Oke, nah teman-teman, itulah tadi 3 tingkatan ketika kita ingin berbudi bakti terhadap orang tua kita. Nah, saran saya teman-teman, kalau kita memang ingin berbudi bakti terhadap orang tua kita, lakukanlah mulai sekarang. Ya, apalagi mumpung orang tua kita masih hidup atau masih ada di dunia ini. Ya, rasanya tuh bahagia sekali kalau kita bisa berbudi bakti ketika orang tua kita masih ada. Bukan berarti ketika orang tua kita sudah tiada kita nggak bisa berbudi bakti ya, teman-teman. Tapi ketika masih ada, ya kita bisa ngajak makan orang tua kita bisa menuruti nasihat orang tua kita bisa beribadah bareng dengan orang tua kita. Itu rasanya bahagianya luar biasa. Dan orang tua kita pun pasti merasakan kebahagiaan yang lebih luar biasa lagi, teman-teman. Ya, dan saat itulah kita mungkin sudah boleh dibilang menjadi anak yang berbudi bakti terhadap orang tua kita. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya
Budi yang nggak boleh kita lupakan apabila kita ingin menjadi anak muda yang berbudi luhur adalah kita harus berbudi bakti terhadap guru atau orang-orang yang pernah membimbing kita dalam hidup ini. Ya, guru atau siapapun yang pernah membimbing kita dalam hidup ini adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Kenapa teman-teman? Beliaulah yang memberikan kita ilmu sebagai bekal dalam kita menjalani hidup ini. Ya, ilmu apapun, ilmu pendidikan, ya, ilmu dalam bidang pekerjaan, ilmu dalam nilai-nilai kehidupan, dan lain-lain. Ya, oleh karena itu, kita harus berbudi bakti terhadap guru dan orang-orang tersebut. Dengan apa? Ya, dengan menghormati beliau, sopan terhadap beliau, santun terhadap beliau. Ya, mungkin kita pernah mendengar berita, ya, bagaimana seorang siswa atau mahasiswa itu bersikap kurang ajar terhadap gurunya, terhadap dosennya, dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin tidak patut kita tiru sebagai anak muda yang berkeinginan menjadi manusia yang luhur. Nah, teman-teman, pada poin ini saya ingin sedikit cerita pengalaman atau berbagi pengalaman terhadap teman-teman ya. Bagaimana sih saya juga berusaha ingin membalas budi terhadap guru atau orang-orang yang pernah membimbing saya dalam hidup ini ya. Nah, teman-teman, ketika saya lulus SMA, ya saya sadari bahwa untuk melanjutkan kuliah itu rasanya sulit karena terbentur masalah ekonomi ya. Saat itu saya menyadari bahwa orang tua saya hanya bisa membayar uang pangkal untuk saya kuliah. Ya, waktu itu saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, karena hanya bisa membayari saya uang pangkal saja, tentu saya terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliah selanjutnya, ya teman-teman. Namun demikian, karena saat itu saya adalah orang yang pantang menyerah, sehingga saya berusaha mencari beasiswa dari kampus tersebut. Ya, ternyata memang ada beasiswa tersebut, sehingga langsung saya ajukan, saya apply, dan akhirnya diterima hingga saya bisa melanjutkan kuliah dan akhirnya lulus di kampus tersebut. Nah, teman-teman, ya, ketika saya lulus, saya tuh dalam hati saya berkomitmen saya ingin balas budi terhadap kampus saya tersebut. Ya, apapun bentuknya, saya ingin balas budi karena saya diizinkan untuk tetap belajar hingga akhirnya saya bisa lulus dari kampus tersebut. Ya, dan memang tak disangka-sangka ketika saya lulus, saya langsung ditawari untuk mengajar di kampus tersebut. Nah, teman-teman, ketika saya ditawari, saya itu langsung menerima tawaran tersebut. Kenapa, teman-teman? Karena saya ingin sekali berbudi bakti atau membalas budi atas budi baik dari kampus yang pernah memberikan saya beasiswa. Ya, jadi saya nggak pernah nanya saya akan digaji berapa, ya, berapa yang saya dapatkan, enggak. Ya, kenapa? Karena saya punya keinginan tulus untuk membalas budi terhadap kampus di mana tempat saya pernah mendapatkan beasiswa, ya. Dan ketika saya mulai mengajar, ya, hingga sekarang itu sebenarnya udah banyak sekali tawaran-tawaran dari kampus-kampus lain untuk saya bisa mengajar di kampus lain tersebut. Tentunya dengan tawaran gaji yang lebih tinggi, ya. Tapi saya ketika mendapatkan tawaran tersebut, saya bilang kepada mereka terima kasih atas niat baiknya, terima kasih atas tawarannya. Tapi kan waktu saya hanya cukup untuk mengajar di satu kampus, jadi saya putuskan hanya mengajar di kampus ini saja, saya bilang. Karena pertimbangan saya adalah saya ingin tetap membalas budi terhadap kampus tempat di mana saya pernah mendapatkan beasiswa, ya teman-teman. Nah, itulah salah satu hal yang saya coba jalankan agar saya bisa menjadi manusia yang berbudi bakti terhadap guru atau orang-orang yang pernah membimbing saya selama ini. Nah, teman-teman, budi terakhir yang harus kita ingat bila kita ingin menjadi seorang anak muda yang berbudi luhur adalah kita harus berbudi bakti terhadap majikan. Nah, teman-teman, harus kita sadari bahwa majikan adalah orang yang selama ini sudah berbudi baik terhadap kita. Melalui majikanlah kita selama ini bisa menafkahi diri kita sendiri dan juga menafkahi keluarga kita. Ya, kadang-kadang tuh kita berpikir, tentu saja kita dapat nafkah dari majikan saya, karena kan saya bekerja, jadi wajar dong kalau saya digaji. Nah, teman-teman, pada bagian ini kita harus mulai menyadari dan merubah pola pikir kita yang selama ini salah. Kita harus sadari bahwa kita selama ini tuh sudah menerima budi baik dari majikan kita. Ya, oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita harus berbudi bakti terhadap majikan kita. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mulai memiliki rasa keinginan untuk membalas budi terhadap majikan kita, maka ketika kita bekerja, itu kita menjadi lebih semangat, menjadi lebih jujur, lebih berintegritas,
Dan akhirnya apa teman-teman? Akan berpengaruh terhadap performa dan kinerja kita yang semakin membaik. Karena didasari dari ketulusan hati ingin membalas budi terhadap majikan. Ya, dan ketika performa kita meningkat, akhirnya kita sendiri yang merasakan kebahagiaan tersebut. Ya, pasti kita karirnya menjadi semakin lancar, bos juga makin sayang terhadap kita, ya, dan itu semua terjadi karena di awalnya adanya rasa tulus dari dasar diri kita untuk membalas budi terhadap majikan. Nah, oleh karena itu teman-teman mulai sekarang harus merubah pola pikir kita dan berusahalah untuk menumbuhkan rasa balas budi terhadap majikan kita, yang pada akhirnya nanti juga justru akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau ngomong budi bakti terhadap majikan, termasuk budi bakti kita terhadap negara. Ya, kenapa teman-teman? Karena negara ini sudah banyak memberikan welas asihnya terhadap kita. Kita lahir di negara ini, kita tumbuh di negara ini, kita mencari nafkah di negara ini, kita menikmati udaranya, menikmati tanahnya, menikmati hasil buminya, menikmati kekayaan alamnya. Itu semua adalah hasil welas asih dari negara dan bangsa ini kepada kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita menyadari bahwa sebagai anak muda kita harus menumbuhkan rasa balas budi terhadap negara. Bagaimana itu caranya teman-teman? Ya, kita harus menjadi warga negara yang baik, mencintai negara kita, mencintai tanah air kita, mencintai bangsa kita, ya, bertekad menjaga kehormatan bangsa ini, ada keinginan membangun bangsa ini, mencintai lingkungan hidupnya, dan tidak merusak bangsa dan negara ini. Ya, nah teman-teman, kalau kita punya keinginan seperti itu dan kita menjadi warga negara yang baik karena didasari rasa ingin balas budi terhadap negara, pasti ujung-ujungnya kita juga yang akan bahagia. Kenapa teman-teman? Karena akhirnya negara kita pun menjadi negara yang maju, negara yang makmur. Tentu kita sebagai warganya juga akan merasakan kebahagiaan atas hal tersebut. Ya. Nah teman-teman, itulah 3 budi yang gak boleh kita lupain dalam hidup ini kalau kita ingin menjadi manusia yang berbudi luhur. Memang tidak mudah menjadi manusia yang berbudi luhur, namun dengan kita berbudi bakti terhadap 3 hal tersebut, maka sebuah keniscayaan bahwa kita sudah berada pada jalur yang tepat untuk menuju sebuah nilai-nilai keluhuran dalam hidup ini sebagai manusia. Ya teman-teman, ingat kalau kita sebagai manusianya menjadi manusia yang luhur, maka tanahnya pun menjadi tanah yang subur dan makmur. Oleh karena itu, tetap semangat dan yakin bahwa kita pasti akan sukses dan akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!